Jadi untuk kalian yang ingin tahu cara patah hati saat jatuh cinta, maka hai teman-teman, kembali lagi di akun YouTube saya Muhammad Terman. Oke teman-teman, jadi kita akan melanjutkan pembahasan dari hari-hari sebelumnya. Masih di pertanyaan yang aku coba tanyakan ke teman-temanku di sosial media, khususnya di Instagram. Terus ada beberapa yang merespon meskipun tidak banyak. Tapi aku akan mengambil pembahasan-pembahasan yang cukup menarik yang sekiranya juga bisa aku sampaikan, karena video ini kan bersifat opini, pendapat, pandanganku, baik dari buku bacaan, baik dari pengalaman maupun kisah-kisah tongkrongan. Nah, yang menarik ini salah satu saran dari teman dekatku juga sih. Dia memberi saran untuk aku membahas tentang tata cara patah hati setiap jatuh cinta. Ini secara personal itu sangat lucu bagiku, karena dari judulnya aja itu sangat lucu, tata cara patah hati setiap jatuh cinta. Nah, sebelumnya disclaimer buat teman-teman, bagi teman-teman yang ingin menemukan atau mencari bagaimana sih solusi saat kita patah hati, apa yang harus kita lakukan, itu silahkan teman-teman googling, banyak sekali metode atau langkah-langkah atau saran-saran yang disarankan di Google. Nah, tapi secara spesifik ini aku akan bahas tentang tema yang diajukan temanku itu tentang tata cara patah hati setiap jatuh cinta. Aku punya saran yang cukup mumpuni nih. Jadi aku udah nulis ada 10 saran nih yang tadi aku udah kupikirkan, terus aku langsung tag. Jadi sekali lagi aku perjelas, tata cara patah hati saat jatuh cinta. Jadi bagaimana caranya kamu patah hati saat kamu jatuh cinta. Jadi kayak gitu teman-teman. Yang pertama sih aku tulis tuh, yang pertama kamu harus punya gebetan. Gebetan ini maksudnya gebetan di sini bukan seseorang yang kita ingin punya komitmen sama dia, tidak. Tapi tuh seseorang yang bisa menemenin kita saat kita jalan, misalnya saat kita bosan, di saat kita ingin berbagi kisah. Tidak harus konotasinya negatif, bisa jadi untuk sama-sama saling menghibur, sama teman-teman, kawan-kawan relasi aja. Nah, tapi catatannya di sini, kita harus memastikan bahwa gebetan kita ini kita biar patah hatinya itu optimal, maka kita harus pastikan gebetan kita ini tidak punya perasaan ke kita. Nah, sehingga kita yang harus memiliki perasaan berharap ke dia. Nah, ketika perasaan itu berharap itu muncul, maka disitulah cikal bakal munculnya patah hati. Ya, pokoknya kamu banyakin gebetan aja. Dengan banyakin gebetan itu kan semakin besar kansmu, peluangmu untuk patah hati, seperti itu sih. Yang kedua, terlalu baik. Nah, terkadang kita itu menjadi manusia yang nggak kita sadarin, kita itu perhatian sama banyak orang, kita peduli sama banyak orang, meskipun tidak sepenuhnya orang lain itu peduli sama kita. Nah, kasus terlalu baik ini banyak menyerang anak-anak muda ya, maksudnya banyak menjadi masalah untuk anak-anak muda, karena merasa terlalu baik misalkan ke seorang wanita. Ini kan sudut pandangnya dari aku subjektif sebagai seorang pria. Nah, misalkan terlalu baik sama wanita dan ternyata punya harapan kalau ingin memilikinya, nah maka disitulah muncul pertama kali patah hati Anda. Nah, yang terpenting patah hati itu ya harus dinikmati ya, karena kamu sendiri yang menganggap kebaikanmu itu akan berbuah hasil, padahal ternyata tidak. Anjir, aku benar-benar salut gitu loh, saran dari salah satu kawan dekatku ini. Tata cara patah hati setiap jatuh cinta loh. Sebelum dia masih jatuh cinta, belum jadi pacaran, belum menjadi pasangan, belum bangun hubungan, sudah harus patah hati. Dan dia apa kuali wanar. Oke, di poin ketiga terlalu berharap. Nah, ini sebenarnya kalau disambungkan semuanya korelasi ya, nyambung semua antara punya gebetan, banyakin gebetan, terlalu baik, terlalu berharap. Nah, terkadang bagi kita itu kepedean gitu loh. Padahal orang menganggap kita teman, tapi karena intensitas waktunya sering bertemu, sering bersama, sehingga munculnya sebuah harapan-harapan. Nah, yang paling aku suka bilang itu adalah di mana letak kesalahan adalah
di saat kamu berharap pada manusia, seperti itu. Keempat itu tidak realistis. Nah, maksudnya tidak realistis ini sebenarnya sinkron ya. Jadi kita menganggap diri kita terlalu baik sama orang sehingga berharap direspon, terus terlalu berharap kepada orang karena merasa percaya diri bahwa kayaknya dia juga menaruh hati ke kita nih. Iya, tentu tidak. Dan hal itu yang mempercepat tumbuhnya patah hati karena tidak terlalu berharap ke orang dan tidak realistis. Nah, terkadang ya itu, kalau kita udah merasa gebetan kita ini mau nih sama kita, itu ngebuat kita nggak realistis. Sebenarnya cerita ini banyak berangkat dari pengalaman aku pribadi dan juga banyak dari cerita-cerita temanku yang kadang aku berpikir, aduh kamu nih goblok betul gitu loh, mempertahankan hal yang kamu nggak realistis kalau dia cuma manfaatin kamu gitu loh. Nah, makanya kalau memang ingin bangun relasi antar pertemanan, ya udah dari awal seharusnya sudah sepakat. Jadi aku lebih senang hubungan itu hubungan yang berawal dari kesepakatan, bukan hubungan yang berawal dari keegoisan, keberpihakan satu hak gitu loh. Maksudnya misalkan aku pribadi sebagai laki-laki, aku tidak meminta hak untuk berhubungan atau berpasangan atau bangun komitmen ke seorang wanita tanpa adanya persetujuan dia. Nah, makanya proses PDKT itu adalah proses yang paling indah. Karena apa? Karena di situ kita sama-sama merasakan bagaimana senangnya satu sama lain saling menggali, mengenal, mendalami. Tapi ternyata pas saat berhubungan ya banyak-banyak problem. Ya, ketika kita udah semakin dewasa, kita harus mengatasi dengan kepala dingin dan dengan cara menekan ego masing-masing. Seperti itu. Lanjut yang kelima. Yang kelima itu punya prinsip komunikasi tidak penting. Nah, ini sebenarnya salah satu banyaknya kegagalan yang aku sering dengar ya. Bukan cuma berangkat dari kisah pribadi, berangkat juga dari pengalaman-pengalaman orang. Jadi aku sempat di tahap sebagai orang yang berpikir bahwa komunikasi itu nggak penting. Jadi aku dekat sama satu orang, anggap aja aku dekat sama beberapa orang. Nah, tapi aku merasa ya udah, kita berteman karena tidak ada kejelasan relasi dan hubungan, sehingga komunikasi itu ya seperlunya gitu loh. Ya menurut aku itu nggak bisa disalahkan juga, karena aku tidak, misalnya contohnya di aku tidak memiliki keharusan untuk memiliki. Komunikasi itu memang cikal bakal munculnya benih-benih cinta, benih-benih perasaan. Nah, kalau kamu ingin mudah patah hati, ya udah kamu batasi komunikasi, tapi kamu banyakin berharap, itu kan mustajab gitu loh. Kamu banyak berharap tapi dari komunikasi, dasar bongol. Terus yang selanjutnya keenam, jadikan alasan tameng tidak peka. Nah, maksudnya di sini kayak gini. Terkadang orang-orang yang mudah patah hati ini selalu menganggap orang-orang atau gebetannya itu tidak peka terhadap usahanya dia, tidak peka terhadap harapannya dia. Ya itu salahnya ada di kamu. Simpelnya kalau kamu memang berharap sama orang, kamu memang ingin jadian atau ingin meyakinkan gebetanmu bahwa kamu serius sama dia, ya udah kamu sampaikan. Jangan kamu bilang dia nggak peka gitu loh. Ya nggak ada salahnya, sekarang di zaman modern nggak ada salahnya cewek duluan yang mengutarakan atau sebaliknya. Kalau sebaliknya kan udah sering ya cowok yang mengutarakan. Nah, jadi untuk teman-teman cewek ya, teman-temanku, kalau kamu masih malu mengutarakan, ya kamu jangan baper dong. Kalau misalkan kamu merasa digantung hukuman mati kali. Jadi itu sih sering orang selalu menjadikan alasan tidak peka itu alasan buat tameng. Nah, untuk pria-pria sendiri, kalau memang kamu menikmati masa ketidakpekaanmu, ya maka kamu siap-siap akan patah hati, yaitu siap-siap untuk akan ditinggalkan seorang yang kamu anggap pada hati kamu, nyatanya tidak. Selanjutnya kita ke 7. Sayang betul sama seseorang sampai gak sadar kalau dia sering ngomong, sayang ya kalau kita jadian. Jadi kita tuh terlalu cepat untuk orang-orang yang mudah patah hati, biar cepat patah hati, ya kamu mudah-mudah sayang aja sama orang gitu loh. Ya orang kasih perhatian, ya udah kamu baper, ya udah kamu nikmati karena kamu kelamaan sendirian, kesepian. Nyambung di pembahasan sebelumnya. Karena kamu lama sendiri, kesepian, jadi ada orang masuk, ya udah kamu langsung buka hati seluas mungkin, seluas lapangan bola gitu loh. Tiba-tiba dia masuk, terus tiba-tiba kamu baper. Ya makanya aku bilang di sini ada tanda petik, sayangnya kalau kita jadian. Maksud jadi ya,
Kalau dia jadian sama kamu, itu sayang bagi dia gitu loh. Dia hanya ingin berteman dengan kamu, FWB-an aja cuy, nggak pengen serius. Yang kedelapan, yakini diri dengan denial kalau dirimu yang sekarang mudah mendapatkan pasangan. Waduh, 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 waduh. Jadi ini adalah proses denial seseorang. Dia merasa bahwa dia hebat, dia merasa bahwa dia sanggup untuk mudah mendapatkan pasangan seorang tanpa melihat keadaannya sekarang. Sudah seberhasil apa kamu, sudah sukses apa kamu, sudah sebaik apa karaktermu depan orang. Maka jangan salahkan seseorang yang mengecap kamu, menilai kamu dari apa yang kamu lakukan. Menurut aku seperti itu sih. Terkadang seorang itu merasa, wah bisa nih, mudah nih. Ya pas dilakukan nggak bisa gitu loh. Karena apa ya, proses menggampangkan gitu loh. Makanya proses denial bahwa dirinya nggak bisa itu dihilangkan. Dia yakin aja, pede aja dulu, coba aja dulu. Nyatanya zong gitu loh. Yang ke-9, merasa setiap wanita ialah cerminan diri. Waduh, ini nih. Jadi untuk kalian yang ingin tahu cara patah hati saat jatuh cinta, maka seringlah merasa bahwa setiap wanita adalah cerminan dirimu. Sehingga membuat kamu percaya diri, sehingga kamu merasa bahwa orang lain juga punya perasaan ke kamu. Nyatanya tidak. Seperti itu. Jadi kalau kamu ingin patah hati, ya merasa, aku deketin ini ya. Kan katanya pasangan kita adalah cerminan diri. Kayaknya kurang lebih sama deh, satu frekuensi deh, satu hobi deh. Memang kalau satu frekuensi, satu hobi, ada keyakinan, ada kepastian bahwa dia akan jadi pasanganmu? Tentu tidak dong. Sebenarnya apa ya, lucu aja gitu loh. Kenapa ada saran ini tentang cara patah hati setiap jatuh cinta? Nah ini yang ke-10 nih, ini yang paling aku favoritkan nih, yang aku udah buat catatannya. Buat status makna kiasan padahal tentang patah hati atau kegagalan. Aduh. Contoh kata-katanya. Berulang kali sore hari ini aku menyaksikan senja selalu dihiasi hujan. Aduh, itu buat tuh di status di sosial media kalian, baik di Twitter atau di Instagram. Nah, aku sering banget sih gunakan kata-kata kiasan itu. Tujuannya sih harapannya untuk mengecoh orang-orang. Tapi untuk teman-teman yang udah kenal aku lebih dari 10 tahun ya, apalagi teman-teman SMA aku, itu paham banget gitu loh. Kalau sebenarnya kata-kata itu aku buat ya memang untuk isi waktu luang aja, sekaligus untuk jadi bahan buat ke teman-teman semua. Ya teman-teman, cukup menarik saran-saran dari teman-teman di Instagram. Mungkin kita akan lanjut besok hari di saran yang lain, karena masih ada beberapa saran. Sebelumnya terima kasih sekali lagi ingin aku sampaikan ke teman-teman yang telah memberi saran dan berpartisipasi di pertanyaan di Instagram. Semoga video ini dapat memberi hiburan. Semoga video ini moga-moga juga dapat bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan. Langsung saja saya mau undur diri. Muhammad Ruhman, salam keren Mormel. Peace.